Kita baca Yeskiel pasal 14 ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau kita baca dari ayat 1, maka tiga nama ini, ya, Nuh, Daniel, dan Ayub akan disebutkan tidak hanya di ayat 14, tapi juga ada di dua ayat lainnya. Konteksnya sama, ya, di ayat 20 juga ada. Dikatakan, biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Lalu juga ada di ayat yang sebelumnya, ayat 18, ya. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Nah, jadi tiga orang ini rupanya spesial, ya, di mata Tuhan. Dikatakan mereka ini menyelamatkan nyawanya karena kebenaran mereka. Artinya mereka di hadapan Tuhan itu dipandang sebagai orang-orang yang benar, ya. Kita bisa pelajari kehidupan mereka. Ini konteksnya perjanjian lama, ya, tapi mereka itu di mata Tuhan dianggap orang yang benar, ya. Kalau kita lihat tiga orang ini mewakili tiga profesi, ya, dan tiga profesi itu juga mewakili tiga mindsetnya, tiga cara berpikir yang berbeda. Ya, tetapi tiga orang ini punya status secara rohani yang sama di hadapan Tuhan, yaitu mereka sama-sama dipandang sebagai orang yang benar di mata Tuhan, dan karena itu mereka diselamatkan gitu. Ya, ini kan kalau konteksnya ini ceritanya kalau ada malapetaka di satu daerah, ya. Kan kalau kita baca waktu Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, kan Abraham mengadakan negosiasi dengan Tuhan, ya. Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, Abraham bilang kalau ada 10 orang benar gimana, ya. Awalnya itu kan bahkan dari 50 orang benar, ya. Kemudian diturunkan jadi 45 orang benar. Setelah itu diturunkan jadi 40 orang benar. Lalu 30 orang benar, 20 orang benar, dan terakhir 10 orang benar. Jadi diputuskan kalau ada 10 orang benar, 10 orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan, maka 10 orang ini akan menyebabkan daerah tersebut tidak jadi dimusnahkan, ya. Ini prinsip garam sebenarnya yang menahan pembusukan. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin di daerah-daerah yang kelihatannya bejat, ya, di kota-kota besar, tapi karena di situ ada banyak orang benar, ya, ada banyak garam yang menahan pembusukan, daerah tersebut relatif terlindungi, ya, oleh anugerah Tuhan, ya, karena ada garam itu yang menahan pembusukan, dan juga prinsip itu, ya, apa yang seperti di Abraham itu, ya, doa orang benar juga, ya, melindunginya. Kan kalau orang benar tentu tidak hanya orang yang memang posisinya benar di hadapan Tuhan, tapi dia juga selanjutnya dia tahu tugas-tugas dia apa, dia berdoa untuk kota itu seperti yang Tuhan sampaikan di Yeremia 29, ya. Jadi kota itu, daerah itu terlindungi, ya. Tetapi ada satu kondisi yang diceritakan di Yeskiel 14 ini yang begitu rupa, sehingga sekalipun ada tiga orang ini, ya, orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kalau terjemahan Alkitab Berita Baik ini, walaupun Nuh, Daniel, dan Ayub, tiga orang itu tinggal di situ, kebaikan mereka, ya, jadi mereka kalau secara manusia dianggap orang yang baik gitu, ya. Mereka hanya dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, kebaikan mereka itu. Tapi memang terjemahan yang cocoknya kebenaran, ya, dia dipandang benar, bukan berarti nggak berdosa, bukan berarti tidak pernah berbuat salah, ya. Kalau kita pelajari, ya, Alkitab juga berkata tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, ya. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ini konteks perjanjian lama, mereka ini menjaga hubungan mereka dengan Tuhan, dan tiga-tiganya memang orang-orang yang memang walaupun profesinya berbeda, ya, mindsetnya berbeda, tetapi mereka orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Baik Nuh, Daniel maupun Ayub.
Ya, jadi ini bukan soal full timer jadi lebih dekat kepada Tuhan, bukan ya. Tapi apakah kita memang posisi kita tuh di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar? Ya, kalau di perjanjian baru jelas karena orang itu sudah terima Tuhan Yesus. Ya, Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, menjadi ciptaan baru, rohnya menjadi ciptaan baru. Nah, kita akan melihat di sini bahwa tiga profesi ini yang juga mewakili tiga mindset ya, yang tentunya akan membuat mereka masing-masing juga mempunyai tindakan ya yang mungkin berbeda satu dengan yang lain ya. Tapi toh mereka punya status yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau di Yeskiel 14 ini konteksnya sebegitu rupa, kalau ada malapetaka mereka tuh diluputkan. Sekalipun sekitarnya mungkin hancur, tapi mereka diluputkan ya. Nah, kita lihat sekarang ini yang dari Nuh dulu coba ya. Nuh ini dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 5 ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik dan seterusnya ya. Kita lihat di sini siapa itu Nuh? Nuh adalah pemberita kebenaran. Jadi Nuh ini kalau kita lihat dia ini mewakili hamba Tuhan, mewakili pendeta, mewakili penginjil, mewakili pelayan Tuhan yang memberitakan kebenaran. Mungkin yang khotbah, ya mungkin yang mengajar, atau pemimpin pujian di gereja. Ya, memberitakan kebenaran itu kan bisa juga dengan pujian, dengan nyanyian. Lalu dengan sikap hidup ya, tetapi ini lebih spesifik. Ini mewakili orang-orang yang full time. Ini mewakili orang-orang yang memang mungkin gembala gereja, ya pendeta, ya. Tapi Nuh ini kalau nanti kita baca di kitab Kejadian, Nuh ini bukan hanya pemberita kebenaran, tapi ini orang yang memang bergaul dengan Tuhan. Nah, ternyata banyak orang mungkin jadi pemberita kebenaran, menjadi penginjil, menjadi full timer, tapi apakah memang bergaul dengan Tuhan seperti Nuh ya? Memang Nuh waktu itu dapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera, dan nggak tahu berapa lama ya, ada yang bilang 100 tahun, karena awalnya Nuh disebut umurnya 500 tahun, lalu umur 600 ya air bah itu datang. Jadi ada yang menyimpulkan begitu lama dia bangun bahtera ya. Tapi selama dia membangun itu, dia memberitakan kebenaran. Dia bawa kakeknya Metusala yang dia kasih tahu bahwa ini kalau kakek gue meninggal, air bah itu akan datang. Jadi Nuh nih pemberita kebenaran. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di Kejadian 6 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Tentu ayat-ayat selanjutnya juga perlu kita baca ya, tapi saya mau fokus di 2 ayat ini. Dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini namanya grace, anugerah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, ya, orang yang benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada yang bilang bahwa Nuh itu bergaul dengan Allah, tapi dia juga harus benar, ya, dan tidak bercela. Sebenarnya dia bisa benar, ya, dan dia tidak bercela itu dampak karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ya. Pergaulan dengan Tuhan itu yang mengubah seseorang. Ya. Tetapi untuk sampai di sana perlu kasih karunia, perlu grace. Ya. Nuh itu found grace ya kalau bahasa Inggrisnya. Sepertinya gini, dia mencari kerinduannya untuk mengenal Tuhan itu kuat. Jadi dia cari-cari lalu dia menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di Kejadian pasal 5, itu ada orang yang seperti ini juga, namanya Henokh. Ya. Henokh itu bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan begitu rupa dia bergaul dengan Tuhan, sampai akhirnya dia tidak mengalami kematian. Ya, dia hidup-hidup diangkat ke surga. Nah, kita akan lihat juga nanti di Ibrani pasal 11, ya, ayat 5, dikatakan bahwa ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan di situ karena iman, ya. Ada dua hal, ya, karena kasih karunia dan juga karena iman.
Nah, ini poin yang penting karena Nuh ini tidak sekedar pendeta, tidak sekedar pemberita Injil, tidak sekedar full timer, tapi dia adalah orang yang bergaul dengan Allah, bergaul dengan Tuhan. Ya, ini kalau digabungkan ini ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, ada sebenarnya uluran tangan Tuhan gitu. Itu terbuka buat siapa saja yang mau, khususnya di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama aja Tuhan juga mengulurkan tangannya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan menyemat daun pohon ara. Itu nggak cukup di mata Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ada korban, lalu Tuhan mengenakan pakaian itu pada mereka. Jadi Tuhan tuh mengulurkan tangannya untuk membuat manusia itu bisa kembali kepada Dia. Masalahnya respon manusia itu bagaimana? Jadi waktu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya, lalu dikatakan dia mengambil keputusan, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan tuh mengajari dia. Kita baca di Kejadian pasal 6 ini, detail sekali Tuhan berbicara kepada Nuh, membangun bahtera, ukurannya, bahannya seperti apa, ya, dibuatnya seperti apa. Tuhan tuh ngomong detail sekali. Jadi ini orang memang hidup bergaul dengan Allah, ya. Dia full timer, dia pendeta, dia pastor, dia menggembalakan mungkin, tetapi tidak hanya itu jabatannya di mata manusia, tapi ternyata dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga kalau dia ada di satu daerah itu udah malapetaka, maka daerahnya mungkin hancur, tapi dia selamat. Ya, saya dengar kesaksian banyak ya cerita seperti ini, tapi ada orang yang ketika dia di medan perang, ya, dia ditembak dengan roket, dia pakai mobil jeep gitu, itu roket bisa berbelok gitu, ya. Mestinya menghantam itu jeepnya, tapi bisa berbelok dan baru meledak itu mungkin ratusan meter ya, sehingga dia tetap aman, ya. Tetapi jeepnya itu bergoncang begitu kuat karena getaran hempasan angin yang muncul karena ledakan dari roket tersebut ya. Nah ini contoh, jadi bisa hancur daerah sekitarnya, tapi orang tersebut diselamatkan. Ya, itu karena bergaul ya dengan Tuhan. Mazmur 91 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, karena melekat kepada Tuhan itu artinya kan orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya ingat coba waktu jatuh cinta, masa-masa pacaran gitu kan nempel terus pikiran itu ya. Apalagi kalau zaman sekarang mungkin ya bisa connect terus ya, lewat medsos, lewat WhatsApp dan sebagainya. Zaman dulu pun mungkin nggak punya seperti itu, tetap bisa ada kontak secara batin istilahnya. Itu bergaul dengan Tuhan ya kayak begitu ya. Aktivitas kita di luar mungkin punya kesibukan, tapi hati kita nempel sama Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru jalan keselamatan itu jelas, ya, hanya lewat Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di Efesus 2, 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada dua hal di sini. Kasih karunia, yaitu tangan Tuhan yang terulur. Yang kedua adalah iman, tanggapan kita. Bagaimana tanggapan kita terhadap uluran tangan Tuhan? Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan berusaha hidup benar, maka kamu diterima oleh Tuhan. Tetapi pemberian Allah. Kita bergaul dengan Dia, maka Dia akan menolong kita bisa hidup benar. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Galatia 5 ayat 6 lalu mengatakan iman, ya. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat nggak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sama seperti Henokh. Nah, kalau Henokh lebih diperjelas di Ibrani 11 ayat 5, ya, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan di ayat 6-nya, tapi ayat 5-nya dikatakan bahwa Henokh itu dia angkat hidup-hidup tidak mengalami kematian karena iman, ya. Sebab sebelum dia diangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Bagaimana bisa berkenan? Karena ada iman, tanggapan positif terhadap anugerah Tuhan, uluran tangan Tuhan. Nah, Nuh juga seperti itu, dan itu ditunjukkan dengan kehidupan dia yang selanjutnya bergaul dengan Tuhan. Apa arti bergaul dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Artinya kita mendengar dia berbicara, bukan lagi hanya kata orang. Kita membuka komunikasi dengan dia.
kita mendengar dia berbicara, kita menanggapi, kita percaya, dan kita melakukan apa yang dia perintahkan. Itu yang namanya bergaul dengan Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu walk with God. Ya. Jadi kita tidak hanya menerima kasih karunia, ya, atau anugerah, kita tidak hanya menemukan hal itu sebagai uluran tangan Tuhan, tapi kita menanggapinya lewat iman, ya. Iman itu adalah respon positif terhadap suara Tuhan. Ya, waktu Tuhan berbicara, ada rema, kita putuskan percaya, maka timbullah iman. Ya, itu keputusan ada pada kita. Tapi rangsangan untuk muncul iman itu karena Tuhan berbicara. Tuhan mengulurkan tangannya, kita menanggapi. Waktu kita menanggapi, tangan kita terulur dan terjadilah satu komunikasi, satu relationship, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang dua arah. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aduh, nanti takut saya rapture, saya nggak diangkat ini, saya nggak bayar perpuluhan dengan benar, saya doanya kurang lama nih, saya kurang setia baca Alkitab ini. Bukan soal itu lagi. Kita ada konfirmasi di hati seperti Henok dikatakan bahwa ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena iman. Nah, tapi kan iman itu tidak hanya kita percaya dan berkata-kata, ya. Faith is believing and speaking. Tapi kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan apa yang kita percaya itu. Karena iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi baik Nuh maupun Henok khususnya itu bergaul dengan Tuhan, itu komunikasi yang continue, yang terus menerus dipelihara, ya, day by day. Tidak sempurna, tapi Alkitab juga berkata orang yang berkenan kepada Tuhan kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya, ya. Kita ini bisa melakukan banyak hal tuh karena Tuhan yang bekerja di dalam kita, ya. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita sebagai manusia. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, ya. Nah, kalau kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan melihat, ya, yang namanya kairos, yang namanya rema, kita berjumpa dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat itu sampai hal-hal spesifik, ya, sampai hal yang detail, ya. Kemarin saya baru mengalami hal itu, ya. Ketika ada butuh pertolongan, pada waktu yang tepat Tuhan tuh bisa mengarahkan begitu rupa. Saya berjumpa dengan orang yang tepat dan memberitahu, lalu orang ini telepon orang yang sedang di tempat yang tepat juga, ya, menuju tempat yang tepat juga, ya. Sehingga pertolongan yang dibutuhkan tuh dalam waktu singkat terjadi, ya. Sementara orang lain susah payah berusaha tidak berhasil, ya. Kayak orang yang mesti berjuang dengan susah payah masuk ke dalam kolam Bethesda menjadi orang yang pertama supaya bisa disembuhkan, ya. Tetapi kemudian Yesus lewat dan dia bilang sama orang yang sudah 38 tahun sakit, mau nggak sembuh? Ayo angkat tilammu dan berjalanlah, ya. Nah, kalau kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan terjadi, ya. Kita akan mengalami seperti yang Nuh, Daniel dan Ayub alami. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mata kepalaku sendiri. Ada favor yang kita alami, yang membuat kita dibedakan daripada orang lain. Kenapa itu? Karena kasih karunia, karena grace. Lalu ada iman, tanggapan kita. Ya, relationship, hubungan kita dengan Tuhan yang dibangun day by day. Ya, tidak ada jembatan yang bisa mencapai Tuhan. Ya, kecuali satu, ya, tangan Tuhan yang terulur. Kalau di perjanjian baru lewat Yesus. Ya. Lalu tanggapan kita, ya, mau percaya apa enggak? Ya, pekerjaan baik tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan yang kudus karena kita manusia berdosa. Agama tidak bisa membuat kita mencapai Tuhan. Filosofi atau falsafah juga tidak bisa. Juga morality, kita baik mungkin tetapi itu tidak bisa mencapai standar Tuhan. Hanya uluran tangan Tuhan yang kita sambut dengan iman. Itu yang membuat kita bisa mencapai Tuhan. Dan selanjutnya membangun hubungan dengan Dia yang dibangun setiap hari. Daily, day by day.
Nuh, Daniel, dan Ayub punya hal ini. Walaupun profesi, mindset mereka berbeda. Yang full-timer beda dengan yang bekerja, beda dengan yang pengusaha. Tapi status itu bisa sama di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Bahkan istimewa di mata Tuhan karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin.